Halo teman-teman, untuk pertemuan Lepsia hari ini yaitu materi KP, kita akan belajar tentang perusahaan baru nih, Interactive Consulting. Jadi di perusahaan ini beda dengan perusahaan yang kemarin Laris Money Service kita kerjain. Bedanya di mana? Bedanya itu kalau kemarin kan kita bikin charge of account, terus daftar pelanggan dan daftar vendor itu manual ya, ketik manual. Kalau misalnya sekarang kita bisa nih langsung import data dari file Excel. Nah, file Excel-nya itu sudah aku upload di Teams kita ya, di file Teams. Kalian bisa download nih tiga-tiganya mulai dari daftar akun, daftar pelanggan, dan daftar pemasok. Jadi, terus juga bisa sekalian kalian buka juga modul halaman 24, kalau PDF-nya halaman 27. Nah, aku baca dulu ya soalnya. Jadi, berikut ini adalah contoh penyelesaian siklus akuntansi pada perusahaan jasa konsultan yang disebut sebagai Interactive Consulting. Perusahaan ini adalah milik NG Mills yang operasionalnya dilakukan di rumahnya sendiri. Pada tanggal 1 September 2016, NG memutuskan menyewa ruangan lain untuk memperluas kantornya. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan jasa ini selama bulan September 2016 adalah sebagai berikut. Oke, jadi di sini ada daftar akunnya yang dipakai ya, daftar akun yang dipakai beserta dengan saldo awalnya, lalu ada juga buku pembantu piutang dan buku pembantu utang. Jadi kalau yang ini, data ini, di kasus hari ini, nggak bakal kita isi manual, kita bakal input dari Excel yang udah kita download tadi, gitu. Nah, terus di sini bisa kalian baca juga nih, setup untuk perusahaan jasa akan diselesaikan dalam 9 langkah, dengan perbedaan terletak pada langkah keempat, ke-8, dan ke-9. Oke, setup 9 langkah kan kemarin udah kita pelajari ya di sesi pertama, yang aku jelasin dari tahap 1, currency, sampai tahap ke-9 yang vendor. Nah, langkah keempat yang beda, 4, 8, dan 9 ini, keempat itu kan pengisian COA, ya kan? Ke-8 itu pengisian customer list, ke-9 itu vendor list. Nah, yang beda itu di 3 ini aja, sisanya sama ya. Jadi mungkin nanti akan kelihatan saat kita langsung praktek. Oke, jadi kayaknya kita bisa langsung praktek sekarang aja ya, mulai dari setup-nya, baru nanti kita penginputan jurnal. Oke, sekarang bisa kita buka dulu ya Accurate-nya. Dibuka Accurate-nya. Nah, karena kita perusahaan baru, jadi kita bikin lagi nih yang baru ya. Bukan ngelanjutin ya, beda. Jadi sekarang kita create new company lagi. Lalu jangan lupa foldernya ya teman-teman. Foldernya jangan lupa yang udah kita bikin bareng kemarin, yang JY segala macam itu. Kalian cari foldernya, di redirect ke foldernya, folder kalian masing-masing. Oke, terus kita tulis aja di sini Interactive Consulting. Lalu kita create. Oke. Ditunggu sampai hijau semua ya, teman-teman. Oke, udah bisa kita isi passwordnya supervisor. Sama kayak waktu itu. Lalu kita langsung ke setup ya. Sama kayak kemarin kita pilihnya English. Lalu kita pilihnya yang advanced setup. Nah, untuk currency ini kita harus recheck lagi nih. Di sini dia pakainya dolar dan nggak pakai mata uang lain selain dolar. Berarti kalau kayak gini kan kita bisa langsung aja isi ya. Dolar, terus rate-nya 1 karena dia nggak pakai mata uang lain ya. Terus country-nya Amerika, lalu simbolnya yang dolar. Kalau udah kayak gini bisa kita enter ke baris kedua, nanti dia ke bold dan jadinya $1 sama dengan $1. Kalau udah bisa kita next. Terus selanjutnya company information, company name-nya tadi sesuai dari sini Interactive Consulting, terus dia nggak bilang ada alamat ya. Jadi alamatnya bisa kita kosongin aja, Interactive Consulting diisi. Interactive Consulting. Lalu start date atau cut-off-nya bisa kita lihat dari, kemarin kan aku bilang dari ini ya, lihat ke jurnal. Pertama dia bikin jurnalnya di bulan apa dan tanggal apa. Oke, kita scroll dulu sampai ke bawah. Nah, ini. Nah, dia kebetulan di sini bulan September ya, 2016. Cut-off-nya jadinya tanggal berapa? Cut-off-nya jadinya tanggal 31 Agustus. Kenapa? Karena kalau kemarin kan aku bilangnya H-1. Tapi itu kan itu hanya berlaku untuk yang jurnal pertamanya itu tanggal 1. Jadi kalau misalnya 1 September ya tinggal H-1 dong. Nah, kalau kayak gini kita lihatnya dari bulannya aja nih. Jadi
tanggal terakhir pada bulan sebelum transaksi. Jadi kalau sekarang kan transaksinya bulan September, berarti cut off date-nya itu tanggal 31 Agustus 2016. Jadi kita bisa langsung isi aja di sini. 31 bulan Agustus 2016. Oh ya, teman-teman jangan lupa ya diganti dulu regionnya biar formatnya day, month, year. Oke. Fiscal year-nya kita isi 16. 16 ya, bukan 2016. Nah, nanti kalau kamu pindah ke sini nanti berubah jadi 2016. Default period-nya biarin aja. Kalau udah kayak gini bisa kita next. Lalu di sini taxable companies date-nya kita ganti juga jadi tanggal 31 Agustus 2016. Oke. Oke, bisa kita next. Nah, lanjut kita isi charge of account ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada beberapa akun yang udah disediain langsung dari Accurate-nya. Nah, mungkin ada beberapa yang ke double, itu bisa kalian hapus aja salah satunya ya. Terus di sini aku juga mau ngapus, karena kalian bisa lihat di sini, udah ada piutang sama utang. Nah, berarti yang di Accurate, piutang sama utangnya bisa kita hapus nih. Tapi yang return earning jangan ya. Jadi kita hapus aja yang account receivable dollar, sama accounts payable dollar. Oke, dihapus. Lalu kita bisa klik di sini. Klik here to import from file. Sini ya teman-teman. Lalu kita cari nih. Tadi yang udah kalian download itu di mana? Bentar ya. Kita cari data daftar akun yang tadi kita download. Oke, ini diganti dulu jadi Excel. Ya, ininya kita ganti jadi Excel, formatnya Excel, lalu kita pilih yang daftar akun. Lalu kita ekstrak data. Pilih yang ekstrak data di sini, kita tunggu. Oke, kalau ada kayak gini, ini untuk baris pertama. Ini kan kalau kalian bisa lihat di sini ada judul ya, account number, account name, account type, currency, parent, saldo awal. Itu kita nggak pakai. Jadi kita di sini hapus aja. Di sini dihapus. Jadinya kayak gini. Nah, terus kalau udah kayak gini kita cocokin nih account number, di sini kita pilihnya juga account number. Jadi di sini nih kan account number. Define to field name-nya kita pilih juga account number. Caranya gimana? Caranya kamu double klik lalu muncul segitiga ke bawah kayak gini. Kita pilih juga account number, terus account name kita cocokinnya sama account name. Terus account type kita cocokin sama account type. Nah, di account type di sini kita cocokin lagi cash bank ya sama cash bank. Account receivable ya sama account receivable. Other current asset sama other current asset. Fixed asset sama fixed asset. Selanjutnya kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Accounts payable sama accounts payable. Kalau bisa di step-step yang bisa scroll kayak gini, kalian jangan pakai scroll yang di mouse ya. Jadi lebih baik diklik aja panahnya kayak gitu. Untuk meminimalisir adanya error. Other current liabilities, equity, revenue, dan expenses. Terus di bawah ada lagi. Oke, udah ya sampai expenses kita oke. Lalu currency kita cocokin juga currency. Di sini kita cuma pakai 1 USD, kita ituinnya ke dolar, nggak apa-apa sama aja ya. Lalu ini apa? Parent. Kalau parent kita pakainya parent account. Parent account tuh maksudnya kayak gini nih, kas. Parent account-nya berarti kas yang 1101 gitu maksudnya. Lalu saldo awal berarti opening balance. Kalau udah kayak gini, kita bisa import data. Importing sampai 31. Nah, kalau misalnya ada yang valid, mungkin kalian bisa ngulang stepnya ya dari yang ekstrak dari yang import data tadi. Tapi kalau misalnya sudah berhasil semua, harusnya nggak ada yang valid kayak gini. Oke, kita bisa oke. Oke, ini datanya udah ke import ya. Tapi aku nyadar nih kalau piutang usahanya ke double.
Nah, ini mungkin ada error sedikit ya. Kita bisa hapus aja, yang ini kan nomor akunnya nggak sesuai sama yang di Excel ya. Yang di Excel harusnya kayak gini. Nah, yang ini kita hapus aja nih. Nah, ini kita hapus. Sama hutangnya juga ke double. Nah, yang ini hutangnya ke double, kita hapus juga. Tapi kalau teman-teman yang nggak ke double, nggak perlu dihapus ya. Oke, yang nggak ke double nggak perlu dihapus. Kalau udah kayak gini, bisa kita pilih nih opening balance equity, yang ini opening balance equity. Oke, ini jangan sampai salah ya. Kalau salah terpaksa ulang lagi dari awal. Oke, bisa kita next. Selanjutnya kita isi accounts payable pada utang usaha, account receivable pada piutang usaha. Terus di sini sales discount sama self term discount, unrealized sama unrealized. Kayak gini udah dicocok-cocokin. Kalau udah bisa kita next. Nah, untuk yang ini juga bisa kita yang enter sampai muncul COD, oke? Enter aja terus sampai muncul COD-nya. Kalau udah kayak gini, bisa kita panah ke atas biar tinggal satu baris. Terus kita next. Nah, masuk nih ke customer type. Berarti di sini customer vendor ya, di step 7. Kalau yang ini cukup kayak gini aja, general. Lalu bisa kita next, customer. Sama kayak tadi, kita klik here to import file. Terus kita pilih dulu nih, di yang ini nih, yang kecil ini. Kita pilih, jangan lupa diganti dulu jadi Excel biar muncul filenya. Kalau customer berarti pelanggan ya. Customer berarti pelanggan. Kita open yang daftar pelanggan. Terus kita ekstrak data. Nah, sama kayak tadi, judulnya kan nggak kepake ya. Nggak kita pakai nih datanya di sini yang judul. Nah, baris yang pertama bisa kita hapus aja nih. Kayak gini. Nah, sisa data-datanya aja kan. Sama kayak tadi, ini kita cocokin nih, define to field number name-nya, kita isi number jadi sama no juga. Oke, customer number, terus nama pelanggan jadinya customer name. Mata uang jadinya currency. Ada nggak nih currency? Dicari ya. Nih currency. Lalu di sini kita isi USD sama dolar. Oke. Terus saldo awal berarti opening balance. Dicari opening balance. Terus nomor faktur berarti invoice number ya harusnya. Kita cari ya. Invoice number opening balance. Terus saldo per tanggal itu berarti saldo per tanggal itu as of balance. Lalu tipe pelanggan itu customer type. Cari aja ya teman-teman, customer type. Di sini general, kita isi general juga, terus oke. Lalu ke bawah nggak ada lagi. Oke, kalau udah kayak gini, udah dicocokin semua, kita bisa import data. Nah, 3 recorded sama nggak ada yang valid ya. Terus bisa kita oke. Nah, di sini kita lihat ya, udah sesuai sama Excel, ada 3 pelanggan, Chan, Diana, Prom, beserta nomor faktur dan saldo awalnya. Oke, nomor fakturnya itu bisa kita lihat di sini nih. Nah, tuh kelihatan ya nomor fakturnya ya. Oke, bisa kita lanjut. Next, kita pengisian vendor. Di vendor sama nih kita klik here to import from file. Lalu kita pilih seperti tadi. Jangan lupa diganti jadi Excel. Terus kita pilihnya yang daftar pemasok. Terus kita ekstrak data. Sini. Kita tunggu. Terus sama nih dia juga ada judulnya yang kita nggak pakai. Jadi bisa kita hapus ya. Kita hapus. Untuk baris yang judul kita hapus. Lalu di sini kita cocokin juga nih. Number sama number. Vendor number, nama berarti vendor name. Saldo hutang berarti opening balance. Opening balance. Lalu nomor faktur berarti invoice number.
invoice number, terus tanggal saldo hutang, as of balance, terus mata uang, currency, terus di sini jadiin dolar, terus oke. Kalau udah habis, bisa kita enter sekali. Terus ini bisa kita checklist nih ya, yang add opening balance if number exists, kita checklist, baru deh kita import data. Oke. Nah, ini udah ke import ya datanya. Nah, ini udah step ke-9, berarti kita bisa langsung aja last, terus finish. Berarti setupnya sudah selesai, kita tinggal penginputan jurnal. Nah, untuk penginputan jurnal kita harus lihat nih, ada yang penting lagi ya, tambahan. Kita coba buka chart of account. Di sini kita bisa lihat kalau opening balance equity kita itu ada saldonya ya, teman-teman. Harusnya ini tuh 0, karena ini periode baru gitu loh. Nah, opening balance equity ini nanti akan kita tutup ke return earning. Ya kan, di sini bisa kalian lihat return earningnya masih 0. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa bikin jurnal kayak biasa aja. Oke, kita ke General Ledger, lalu kita ke Journal Voucher. Nah, voucher nomornya biarin aja, ikutin aja 1002, terus tanggalnya itu kita isi 31 Agustus 2016. Kenapa? Karena ini tuh saldo awal. Kalau saldo awal kan biasa kayak gini ya. Ikutin as of date-nya bulan terakhir sebelumnya. Terus deskripsinya kita isi aja, memindahkan saldo laba ditahan. Oh, sorry. Memindahkan saldo opening balance equity ke return earning. Nah, jurnalnya kayak gini, teman-teman. Jadi kita kan mau mengenolkan opening balance equity ya. Berarti return earning sebesar saldo opening balance equity kalian, yaitu 8.200. Oke. Pada opening balance equity sebesar 8.200. Di enter sekali sampai baris ketiga biar debit kreditnya balance, lalu bisa di save and new. Nah, kalau udah kayak gitu kita lihat nih, kita refresh chart of account-nya. Sekarang opening balance equity kita udah 0 dan return earning kita udah 8.200. Kayak gitu ya, teman-teman. Ini berlaku untuk kasus-kasus lain nanti yang ada saldo awalnya. Kalau yang laris money service kemarin kan nggak ada saldo awal. Makanya kita nggak ada bikin jurnal kayak gini gitu ya. Jadi nanti untuk UTS dan kuis itu harus diperhatiin ya untuk penginputan saldo awal return earning. Kita langsung aja masuk ke jurnal transaksi yang pertama. Tanggal 2 September dibayar sewa 3 bulan atas kontrak sewa list 3.600 secara tunai. Berarti kayak kita bikin jurnal kemarin aja, tanggalnya jangan lupa diganti jadi tanggal 2 bulan 9 2016. Lalu di sini deskripsinya ditulis aja membayar sewa 3 bulan atas kontrak sewa list. Jurnalnya gimana? Jurnalnya berarti langsung aja sewa dibayar di muka ya, karena untuk 3 bulan, jadi dia termasuk dibayar di muka pada kas, karena dia secara tunai, sebesar 3.600. Sewa dibayar di muka 3.600 pada kas. Begini, di enter sampai baris ketiga, lalu udah balance, bisa kita save and new. Lanjut jurnal kedua, dibayar premi atas polis asuransi properti dan kecelakaan $1.500 secara tunai. Kalau kayak gini berarti ini premi ya. Kalau premi itu berarti sama aja kayak dibayar di muka. Berarti asuransi dibayar di muka pada kas. Jangan lupa diganti tanggalnya, masih tanggal 2 bulan 9 2016. Di sini deskripsinya isi aja membayar premi atas polis asuransi.
Lalu jurnalnya asuransi dibayar di muka sebesar 1.500 pada kas. Karena tadi kita bayarnya tunai, di enter sampai baris ketiga, udah balance debit kreditnya, bisa kita save and new. Oke, lanjut ke jurnal ketiga. Diterima kas tanggal 4 September, diterima kas dari Mrs. Cipluk sebagai panjar atas penjualan jasa dan dicatat sebagai honor diterima di muka 3.500. Kalau kayak gini berarti kita itu terima uang ya atas jasa yang kita kerjakan. Nah, setahu saya sih Mrs. Cipluk ini belum ada di list customer kita. Jadi mungkin bisa kita tambahin dulu nih. Kita tambahin dulu di mana kita buka list, lalu buka customer. Nah, nggak ada kan si Cipluk itu. Kita bisa new di sini. Kita tambahin aja Mrs. Cipluk. Bener kan ya Cipluk kayak gitu? Iya. Terus langsung aja deh kita oke di sini, kita oke. Kita refresh dulu. Nah, nanti ada nih si Cipluk di sini masih 0. Terus kita bikin jurnalnya. Tanggalnya jangan lupa diganti, tanggal 4 bulan 9. Terus deskripsinya diisi aja jadi honor diterima di muka. Oke, jurnalnya. Jadi kita kan terima uang, tapi jasanya itu belum kita lakukan gitu loh. Jadi kita terima kas sebesar 3.500 ya tadi ya. Ya, 3.500. 3.500 di debitnya itu honor diterima di muka 3.500 juga. Terus di sini dia minta subsidiary ledger, jangan lupa diisi. Nah, tadi kita customer kan, di sini kita pilih yang customer, terus yang Mrs. Cipluk. Mrs. Cipluk, terus kita enter sampai baris ketiga biar bisa balance debit kredit, baru kita save and new. Lanjut, jurnal selanjutnya 5 September dibeli secara kredit tambahan peralatan kantor dari Penny Company 1.800. Berarti ini pembelian peralatan ya, pembelian fixed asset. Kita lanjut. Jangan lupa diganti tanggalnya. Tanggalnya itu tanggal 5 bulan 9 2016. Terus deskripsinya bisa kita isi membeli tambahan perlengkapan kredit. Membeli tambahan peralatan kredit. Oke, terus berarti di sini jurnalnya peralatan kantor sebesar 1.800. Ya kan ya, 1.800. Di sini kredit. Berarti pada hutang. Hutang. Tadi hutangnya ke si Penny ya. Si Penny berarti subsidiary ledger-nya diisi Penny Company. Kita enter sekali biar debit kreditnya balance, lalu bisa kita save and new. Kita lanjut ke jurnal selanjutnya. 6 September, penerimaan kas dari Mr. Chan atas sebagian piutang usahanya sebesar 300. Mr. Chan itu customer kita ya, berarti kita menerima pembayaran piutang. Berarti dia bayarnya itu kas. Kita ganti dulu tanggalnya, tanggal berapa nih? Tanggal 6. Tanggal 6 bulan 9 2016. Deskripsinya kita isi aja menerima pelunasan piutang. Lalu jurnalnya berarti kita terima kas. Oke, sebesar tadi berapa tuh? Sebesar $300. Lalu di sini kita piutangnya berkurang ya. Piutangnya si Mr. Chan tadi berkurang. Subsidiary ledger-nya dipilih si Mr. Chan tadi. Kita enter sekali biar debit kreditnya balance. Terus kita bisa save and new. Oke, kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Tanggal 10 September dibayar tunai untuk iklan surat kabar sebesar $120. Oke, kita bikin aja kayak biasa. Tanggal 10 bulan 9 2016.
Terus bisa kita isi deskripsinya membayar tunai iklan. Membayar tunai iklan dan surat kabar. Oke. Di sini kita ada nggak ya bebannya? Beban iklan. Beban. Oh, nggak ada nih. Karena nggak ada, kita bisa bikin baru nih di sini. Di sini ya, diklik aja new account di sini. Kita bikin account type-nya itu expense. Account type-nya expense. Terus sub account-nya, maksudnya sub account itu di sini kita isi nih sub account-nya. Tadi kan kalau kalian lihat di sini ada nih. Ada biayanya tuh ada 2 nih, biaya penyusun tanah, umum dan administrasi. Nah, biaya iklan itu masuknya ke biaya umum dan administrasi itu kan. Nah, di sini kita masuk ini. Sub account-nya itu biaya umum dan administrasi. Terus nomor akunnya udah bener nih, 6.200.006. Namanya kita bikin aja beban iklan. Oke, kalau udah kayak gini, dia nggak ada opening balance, expense 6200.006, beban iklan, biaya umum dan administrasi, bisa kita oke. Terus tadi berapa tuh? 120. Sebesar 120 pada kas. Oke, bisa kita enter sampai baris ketiga biar balance debit kredit, kemudian kita save and new. Lanjut transaksi selanjutnya, September 12 dibayarkan kepada Payne Company sebagian utang yang terjadi pada 5 September sebesar $800 melalui kas. Oke, ini kayak bayar utang biasa ya ke si Payne. Berarti kita ganti aja tanggalnya tanggal 12 September 2016. Lalu deskripsinya bisa kita isi membayar hutang Payne. Berarti di sini kita hutangnya berkurang di debit. Hutang usaha berkurang di debit sebesar tadi itu $800. Terus subsidiary ledger-nya jangan lupa diisi ya, si Payne. Terus bisa kita enter, kita bayarnya pakai kas. Oke, di enter sampai baris ketiga biar debit kreditnya balance. Kalau udah bisa kita save and new. Lanjut jurnal selanjutnya, masih September 12, dicatat penjualan jasa secara kredit kepada Mrs. Diana untuk periode 1 sampai 12 September 2018 sebesar $1.200. Oke, ini kita terima penjualan secara kredit ya. Berarti kita tinggal jurnal kayak biasa, tanggal 12 bulan 9 2016. Deskripsinya bisa isi mencatat penjualan kredit Mrs. Diana. Terus jurnalnya kita isi aja. Ini kayak penjualan kredit biasa sih. Piutang pada penjualan sebesar 1.200. Nah, di piutang ini pasti diminta subsidiary ledger. Kita isi yang Mrs. Diana. Kita enter, terus kita isi penjualan. Enter sampai baris ketiga biar debit kreditnya balance, baru kita save and new. Lanjut, jurnal selanjutnya dibayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu 400 tunai. Oke, bisa kita langsung ngejurnal. Tanggalnya jangan lupa diganti, tanggal 13 bulan 9 2016. Terus deskripsinya membayar gaji resepsionis. Resepsionis, oke. Terus di sini bisa jurnalnya langsung aja ya, biaya gaji. Ada nih. Biaya gaji sebesar 400. Terus kita bayarnya tunai pakai kas. Sebesar 400, di enter sampai baris ketiga biar dapat kreditnya balance, baru bisa kita save and new. Lanjut, jurnal selanjutnya 17 September. Dibukukan kas dari Mrs. Diana yang membayar tunai penjualan jasa untuk transaksi 1 sampai 12 September 1.200. Berarti dia
melakukan pembayaran atas utang dia ya, berarti di kita piutang. Kita ganti dulu tanggalnya tanggal 17 bulan 9 2016. Deskripsinya diisi aja membukukan kas kas dari Mrs. Diana atas penjualan. Nah, account number-nya berarti kita terima kas. Kasnya di debit sebesar 1.200. Terus penjualan piutang ya, karena dia bayar piutang dia sebesar 1.200. Subsidiary ledger-nya diisi tadi Mrs. Diana. Oke. Di enter sekali ke baris ketiga biar dapat kreditnya balance, baru bisa kita save and new. Lanjut, jurnal selanjutnya 18 September, pembelian tunai perlengkapan kantor 750. Berarti kita bisa langsung ngejurnal kayak biasa, pembelian perlengkapan biasa. Ganti dulu tanggalnya jadi tanggal 18 bulan 9 2016. Deskripsinya kita isi aja membeli perlengkapan secara tunai. Nah, account number-nya berarti kayak beli perlengkapan biasa ya, perlengkapan sebesar 750 pada kas, karena kita belinya tunai. Diantar sampai baris ketiga, baru bisa kita save and new. Oke. Kita lanjut, jurnal selanjutnya September 20 dicatat penjualan jasa secara kredit untuk periode 13-20 September sebesar 2.400 kepada Mr. Prom. Oke, ini kayak penjualan secara kredit biasa ya. Berarti tinggal kita jurnal aja. Jangan lupa diganti tanggalnya, tanggal 20 bulan 9 2016. Deskripsinya isi aja mencatat penjualan kredit Mr. Prom. Oke, kita bikin kayak biasa piutang pada penjualan. Piutangnya sebesar 2.400. Subsidiary ledger-nya diisi punya Mr. Prom. Enter, terus penjualan. 2.400 di enter sampai baris ketiga biar dapat kreditnya balance, baru kita save and new. Lanjut, jurnal selanjutnya 24 September dibukukan kas dari Mr. Prom yang membayar tunai sebagian untuk penjualan jasa periode 13-20 September sebesar 1.800. Berarti dia melakukan pembayaran dari transaksi yang baru aja kita input ya, yang tanggal 20 ini. Kita bisa langsung aja ngejurnal, jangan lupa tanggalnya diganti jadi tanggal 24 bulan 9 2016. Diisi aja deskripsinya membukukan kas dari Mr. Prom atas penjualan. Oke, di sini kita isi kas karena dia bayar, kita terima kas sebesar 1.800. Terus dia bayar utang dia ya, berarti piutang di kita berkurang sebesar 1.800. Terus subsidiary ledger-nya jangan lupa diisi punya Mr. Prom. Kita enter sekali. Oke, bisa kita save and new. Kita lanjut. Tanggal 25 September diterima kas dari Mr. Prom untuk sisa tagihannya 600. Berarti pas ya, udah lunas nih 1,8 ditambah 6 berarti 2,4 dong. Nah, berarti bisa kita langsung jurnal aja. Jangan lupa diganti tanggalnya jadi tanggal 25 bulan 9 2016. Deskripsinya isi aja menerima kas dari Mr. Prom atas sisa tagihan. Oke, di sini kita terima kas, berarti kasnya di debit sebesar tadi 600. Terus kreditnya piutang
Piutang usaha 600. Subsidiary ledgernya diisi, punya Mr. Prom. Kita enter sekali biar debit kreditnya balance 600, save and new. Lanjut. Mana tuh? Oke, ini. September 27, dibayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu secara tunai 400. Berarti kayak tadi ya. Kayak tadi, kita ganti dulu tanggalnya, tanggal 27 bulan 9 2016. Isi aja deskripsinya, membayar gaji resepsionis kayak tadi. Sini berarti debitnya itu biaya gaji dan upah sebesar 400, terus dia bayarnya tunai, jadi kita keluarin kas. Oke, di enter sampai baris ketiga biar debit kreditnya balance, baru kita save and new. Lanjut, tanggal 29 September dibayar rekening telepon untuk bulan September 130 tunai. Berarti ini kita bayar beban lain-lain ya, atau beban rupa-rupa. Oke, kita ganti dulu tanggalnya, tanggal 29 bulan 9 2016. Terus deskripsinya kita isi aja, membayar rekening telepon. Terus jurnalnya kita isi aja, ada nggak nih beban? Oke, beban rupa-rupa ya teman-teman. Ini kan masuk ke utilitas, jadi sama aja kayak rupa-rupa. Sebesar $130. Terus kita bayarnya pakai kas tunai. Kita enter sampai baris ketiga biar balance, baru kita save and new. Lanjut, tanggal 30 September dibayar rekening listrik untuk bulan September 200 tunai. Berarti ini sama kayak tadi ya, cuma bedanya yang ini listrik. Kita ganti dulu tanggalnya, tanggal 30 bulan 9 2016. Membayar rekening listrik. Oke, masih sama, beban rupa-rupa. Beda ya, nominalnya. Yang tadi 130, sekarang 200. Secara tunai, masih sama-sama tunai. Berarti kas di kredit sebesar 200. Enter di baris ketiga biar balance 200. Kalau udah bisa kita save and new. Lanjut ke jurnal transaksi terakhir. 30 September, Enggi menarik kas 1.500 untuk keperluan pribadi. Nah, mungkin ada beberapa yang udah tahu ya, kalau penarikan pribadi itu sama kayak prive atau mungkin prive ya. Prive, penarikan pribadi. Nah, mungkin nanti akan ada di beberapa kasus yang namanya jadinya prive. Tapi kalau di sini, dia jurnalnya itu penarikan pribadi. Oke, kita ganti dulu tanggalnya jadi tanggal 30 bulan 9 2016. Deskripsinya diisi aja penarikan pribadi. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya itu penarikan NG Mills atau si owner dari perusahaan ini sebesar 1.500 pada kas. Nah, kadang-kadang akun ini, penarikan NG Mills ini bisa aja jadinya Priv NG Mills atau Prive NG Mills. Itu bisa ya, sama aja. Intinya itu dia penarikan tunai oleh si pemilik perusahaan. Begitu teman-teman. Kalau udah balance debit kreditnya bisa kita save and new. Kita lanjut ke adjusting. Oke, adjusting pertama, asuransi yang sudah kadaluarsa sebesar 125. Berarti dia langsung kasih tahu ya kalau kita itu harus mengurangi asuransi kita sebesar 125. Berarti di sini kita bisa ganti dulu nih voucher number-nya jadi ADJ 001. Terus tanggalnya diganti jadi 30/09/2016. Deskripsinya isi aja adjusting asuransi. Nah, jurnalnya berarti tadi kita ada ngejurnal asuransi dibayar di muka. Berarti sekarang kita masukin dia ke beban asuransi sebesar 125 pada asuransi dibayar di muka.
Di enter sampai baris ketiga, udah balance, baru kita save and new. Lanjut, perlengkapan yang masih tersedia pada 30 September adalah 220. Berarti ini kita harus lihat charge of account kita dulu, ya kan? Kita lihat nih, perlengkapan kita sekarang berapa nih? Oke, ada 750. Nah, kita coba 750 itu harus kita kurangin berapa biar jadinya 220. Oke, berarti kita harus kurangin sebesar 530 ya, teman-teman. Berarti, Berarti di jurnal, bisa kita jurnal, adjusting kedua, tanggal 30 bulan 9 2016, adjusting perlengkapan. Jurnalnya berarti langsung aja ya, beban perlengkapan sebesar 530 pada perlengkapan 530, di enter sampai baris ketiga biar debit kreditnya balance, baru kita save and new. Lanjut, adjusting ketiga, penyusutan peralatan kantor periode September 2016 adalah 250. Berarti ini nggak perlu kita hitung lagi ya, kita udah dikasih tahu nih angkanya berapa. Kita langsung aja, adjusting ketiga, 30 bulan 9 2016, ADJ beban peralatan. Jurnalnya berarti langsung aja ya, beban penyusutan peralatan. Oke, ini aku tambahin ya, penyusutan peralatan. Sebesar tadi 250 pada akumulasi. Sebesar 250. Di enter sampai baris ketiga biar dapat kreditnya balance, baru kita save and new. Lanjut, jurnal AJP keempat. Sewa yang telah kadaluarsa pada 30 September adalah 800. Berarti ini sama ya, tinggal di adjusting aja. Tadi kita ada sewa dibayar di muka, berarti kita harus kurangin dia. Kita ganti dulu tanggalnya, tanggal 30 bulan 9 2016. Adjusting sewa. Oke, langsung aja. Biaya sewanya bertambah sebesar 800. Terus sewa dibayar di mukanya berkurang 800. Di enter sampai baris ketiga, udah balance debit kreditnya, baru kita save and new. Lanjut, AJP terakhir. Honor diterima di muka pada 30 September adalah 1.200. Berarti kita adjusting honor diterima di muka. Oke, tanggalnya kita ganti dulu. Tanggal 30 bulan 9 2016. Adjusting honor. Nah, kita lihatnya di sini cara dapat angkanya itu, kita lihat di sini honornya itu 1.200. Sedangkan kita itu punya, wait ya, honor diterima di muka itu yang kita punya ada 3.500. Nah, berarti kita harus kurangin berapa nih? 3.500 dikurangin berapa biar jadi 1.200 gitu kan? Nah, kita harus kurangin 2.300 ya, teman-teman. Berarti di sini kita bikin jurnalnya. Honor diterima di muka sebesar 2.300. Nah, tadi kalau kalian lihat di transaksi yang mana nih yang ada honor diterima di mukanya? Nah, ini ya, Mr. Cipluk, Mrs. Cipluk ya, yang ada honor diterima di mukanya. Berarti di subsidiary ledger-nya juga kita isi nih, si Mrs. Cipluk itu. Oke, di enter, terus kreditnya itu ada penjualan. Nah, ngerti kan? Jadi awalnya masih honor diterima di muka, di akhir bulan yang udah kita lakukan jasanya itu senilai 2.300. Dan masih ada sisa 1.200 lagi yang belum kita kerjain.
Oke, di enter sampai baris ketiga. Kalau udah balance debit kreditnya bisa kita save. Save and close ya, karena ini jurnal terakhir. Nah, kalau jurnal udah semua, kita ngintip dulu ya. Kita ngintip ke profit and loss dan segala macam. Bisa ke report, index to report, terus kita buka balance sheet-nya dulu nih, yang balance sheet standar. Terus kita isi as of-nya itu 30 bulan 9 2016. Oke. Lalu kita bisa lihat nih ya, udah ada nih langsung kebuat SOVP-nya atau balance sheet-nya. Oke, liabilities, equity 12 Oke. Terus kita ngintip juga nih profit and loss-nya yang standar, di double klik. Terus from-nya itu tanggal 1 bulan 9 2016 ke tanggal 30 bulan 9 2016. Oke. Nah, di sini juga udah langsung kebikin ya profit and loss-nya atau income statement-nya. Dia income 2945. Kalau misalnya ada beda-beda dikit ya nggak apa-apa lah, namanya juga latihan ya teman-teman. Yang penting kalian paham gimana cara import data dari Excel, terus pembuatan database-nya, pengisian jurnalnya, segala macam kalian ngerti. Masih nggak apa-apa kalau ada salah-salah dikit. Oke teman-teman, sepertinya cukup materi untuk KP kita terkait dengan setup menggunakan import data. Kalau misalnya udah selesai bisa langsung dikirim atau disubmit aja file GDB-nya ke assignment kita. Kalau misalnya kalian kumpul akan dapat tambahan poin. Oke. Terima kasih sudah mengikuti materi hari ini. Good luck dan sehat selalu teman-teman. Bye-bye.